حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي فرض الحج والعمرة لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الزحام. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat mulia, tidak ada doa yang ditolak oleh Allah. Di bulan yang sangat mulia, semua yang kita panjatkan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang sangat mulia, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua menjadi orang yang istimewa karena kita telah mendapatkan undangan dari Allah. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Jutaan manusia di luaran sana yang ingin sekali untuk bisa datang ke rumah Allah, bisa datang ke tanah haram ini, tapi mereka belum mendapatkan undangan Allah. Kita ini termasuk orang-orang yang sangat beruntung, yang Allah fasilitasi, Allah anugerahi dengan berbagai macam cara sehingga kita bisa duduk, bermunajat, sholat, tawaf, sa'i, beribadah di tanah yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, hidup ini hanya datang sekali. Hidup ini tidak pernah berulang. Begitu juga kesempatan kita hadir di tempat ini. Bisa jadi
ini adalah kesempatan pertama dan menjadi kesempatan terakhir kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada kita agar menganggap ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah terakhir kita. Bisa jadi sholat Jumat ini menjadi sholat Jumat terakhir buat kita. Karena itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta fi sholatika fasalli sholata muwadda'in." Apabila kamu melakukan sholat, maka jadikanlah sholat itu sebagai sholat perpisahan kamu, sholat terakhir kamu. Bisa jadi kesempatan kita di sini merupakan kesempatan terakhir kita. Karena itu, kepada kita semua, kesempatan yang sangat berharga, lebih berharga daripada intan berlian, maka jangan disia-siakan kesempatan ini. Jangan dinodai, jangan dikotori ibadah haji yang mulia ini cuma hanya gara-gara urusan dunia, sehingga ibadah haji kita ini menjadi ternoda, jauh dari mabrur. Karena itu tugas kita bersama adalah bagaimana supaya haji kita yang pertama ini dan haji kita yang Allah beri kesempatan ini menjadi hajinya haji mabrur. Karena itu ketika kita di dalam berinteraksi sesama kita, baik di kamar, baik di lingkungan hotel, baik saat kita berada di Masjidil Haram, maupun berada di sekitar kita, pelihara. Jangan sampai pesan Allah ini melarang keras kepada orang-orang yang sedang berhaji. Fala rafasa. Jangan sampai berbuat rafas, berpornografi, melakukan hubungan seksualitas saat dia sedang berihram. Ini jangan sampai kita nodai. Wala fusuqa, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat dosa, jangan berbuat sombong, jangan melakukan menzalimi orang, menyakiti orang, memakan harta orang lain, barang orang lain. Kata Allah, fala fusuq, jangan engkau lakukan itu. Ketika kita melakukan itu, maka tidak akan kita dapatkan yang namanya haji mabrur. Wala jidal, jangan sampai perjalanan kita yang 40 hari ini kita nodai dengan kita jidal, yaitu melakukan bertengkar, berantem. Ini yang akan menodai haji kita. Karena itu pertahankan selama 40 hari. Kita udah Allah pilih, kita udah Allah kasih kesempatan. Mabrur itu di tangan kita. Karena itu kita berusaha semaksimal mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, lakukanlah selama 40 hari ini amal-amal soleh yang kita bisa kita lakukan. Bisa melakukan sholat lakukan sebanyak-banyaknya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Orang yang bisa melakukan sholat fardu itu akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Semakin dia sempurna sholat fardunya, maka berarti orang itu semakin dekat dengan Allah. Orang yang rajin melakukan sholat sunnah, maka orang itu berkesempatan besar untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Untuk mendatangkan cinta Allah, kasih sayang Allah, maka lakukan yang sunnah.
Kalau kita di kampung kita, di negara kita, kita direpotkan dengan pekerjaan kita sehari-hari, direpotkan oleh anak-anak, direpotkan oleh jabatan, direpotkan oleh keduniaan kita. Tetapi kita Allah diberikan kesempatan untuk bisa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan amal-amal soleh. Begitu banyak amal-amal soleh yang ada di depan mata kita. Menolong orang, membantu orang, itu amal soleh. Membaca Al-Quran, itu amal soleh. Bertasbih, bertakbir, itu amal soleh. Berkata baik, itu amal soleh. Berinfak, sedekah, berbagi, itu amal soleh. Maka orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, jaminannya kata Allah surga. Di mana Allah sebutkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 dan ayat 8. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal soleh, amal yang baik-baik, ulaika hum khairul bariyah. Itulah orang yang terbaik. Orang yang baik dan orang yang paling baik adalah orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Bukan hanya dia mendapatkan status sebagai orang yang khairul bariyah, tetapi orang ini kata Allah, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Orang ini diberikan surga dari sisi Allah, yaitu surga Aden, surga yang paling tengah. Orang yang sudah masuk surga Aden ini, dia akan betah di dalamnya. Siapa orang yang mendapatkan surga Aden? Yaitu orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Surga Aden itu tajri min tahtil anhar khalidina fiha. Sungai-sungainya mengalir, kemudian dia akan kekal di dalam surga Aden itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Karena itu kesempatan yang luar biasa ini jangan kita sia-siakan. Belum tentu kita mendapatkan kesempatan yang sama. Belum tentu esok umur kita ada. Belum tentu jiwa dan raga kita, tenaga kita masih kuat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Karena itu mari sama-sama senantiasa kita berusaha sekuat tenaga kita, lakukan amal soleh sesuai dengan kemampuan kita. Baca sering-sering Al-Quran, baca sering-sering istighfar, baca sering-sering tasbih. Karena istighfar yang kita baca akan menggugurkan satu-satu dosa-dosa kita. Tasbih yang kita baca adalah ucapan yang Allah sangat suka. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar. Kita belum tahu apakah kita bisa kembali lagi ke kampung halaman atau tidak. Kalau kita kembali, alhamdulillah. Kalau tidak kembali juga alhamdulillah. Kita berada di tanah suci yang nilai pahalanya 100.000 kali lipat. Satu kebaikan yang kita lakukan di sini bernilai 100.000 kali lipat. Mudah-mudahan kita semua menjelang Arafah ini kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan yang sempurna, bisa hadir di Arafah, dilantik oleh Allah, diwisuda oleh Allah, disempurnakan agamanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita benar-benar menjadi seorang muslim yang insyaallah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim.